dan Ibu dari SKPD, tim Gereja Ramah Anak. Makanya beberapa kali tadi di tempat lain tadi kan saya selalu duluan Pak. Takutnya diduluin Pak Majid, jadi saya nggak ada lagi bahan pembicaraan gitu. Karena kan BPPD sama Damkar kan begitu ya, identik sebenarnya. Makanya selalu duluan biar saya banyak ngomong. Langsung saja Pak, bahwa sesuai dengan regulasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang bangunan gedung, kemudian diturunkan sampai ke titik bawah adalah Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, bahwa setiap bangunan gedung harus dilengkapi oleh sarana proteksi kebakaran baik pasif maupun aktif. Secara detail sedikit saya tambahkan bahwa proteksi aktif itu adalah sarana proteksi yang tidak bisa bekerja sendiri, harus ada komponen-komponen lain yang bisa memicu alat tersebut bekerja. Contoh apar tidak akan bisa bekerja secara sendiri Pak, harus ada operator atau orang yang mengoperasikan. Kemudian proteksi pasif adalah proteksi yang bisa bekerja sendiri tanpa bantuan komponen lain. Contoh dinding ya. Dinding terbuat dari beton itu akan berbeda dengan dinding yang terbuat dari kayu. Nah, mungkin kalau kayu sekian ratus derajat bisa terbakar, kalau beton mungkin sampai dengan 2 jam mungkin masih tetap utuh kan gitu Pak. Nah, dari hasil pantauan kami tadi tersedia memang apar Bapak, tetapi mohon maaf sesuai dengan peraturan yang berlaku, apar tersebut pertama peletakannya tidak sesuai, walaupun betul itu di dapur untuk memproteksi sumber panas yaitu kompor ya. Tetapi peletakannya kurang pas Pak. Apar itu penempatannya persyaratan wajib adalah mudah terlihat dan mudah diambil oleh siapapun. Kemudian supaya tidak cepat membeku media di dalamnya, karena tadi jenis dry powder harus digantung Pak, minimal 15 cm sampai dengan 120 cm. Kemudian yang ketiga, kapasitasnya terlalu besar. Kalau tidak salah tadi 9 kilo. Mungkin Romo bisa pada saat kejadian ngangkat, tetapi pada saat ada mohon izin ada yang ibu-ibu yang kecil ya, tidak akan kuat Pak membawa, walaupun keadaan panik ya. Itu saran dari kami, pertama menambah jumlah Pak ya. Kalau bisa ditambah 3 lagi, pasang di dinding seperti disampaikan oleh Pak Ali Mustafa tadi, bahwa tidak perlu estetika Pak. Keselamatan itu tidak mengundang estetika ya. Kalau kita mementingkan estetika berarti nyawa kita terancam. Ada contoh di beberapa swalayan di sini Pak yang terkenal, sudah kami inspeksi berkali-kali, tetapi tetap antara informasi diskon pakaian itu dengan penunjuk alat pemadam api ringan sama Pak warnanya. Jadi bingung ini diskonkah atau tabung apar ya? Iya sama Pak. Alasan tadi estetika. Ya monggo silakan makan estetika, kalau kebakaran jangan panggil kami, saya bilang gitu aja kan. Nah tadi ditambah 3 Pak, yang ukuran 3 kilo saja. Kalau bisa jenis CO2, karena CO2 itu adalah bentuk gas yang bersih, clean agent, berbeda dengan dry powder atau tepung kimia kering yang meninggalkan residu. Pada saat mohon maaf nih, misalkan ya pada saat ada jemaah, pada saat ada acara, tiba-tiba terjadi kebakaran kecil pakai apar yang pakai tepung kimia kering, akan putih semua Pak yang di dalam kan. Kalau CO2 tidak. Nah, kemudian di ruang aula ini ditambah dikasih 2 Pak. 2 cukup yang 3 kilo juga. Kemudian di pintu tadi ada saya lihat tata cara kalau terjadi keadaan darurat ya, jalur evakuasi segala macam, cuman harus ditambahin dengan jalur evakuasinya. Pada saat kita duduk di sini, kemana pintu keluar terdekat? Ke kanan atau ke kiri atau ke depan? Itu tanda panah Pak, di lantai yang bisa menyala dalam keadaan gelap. Selanjutnya yang disampaikan Pak Majid tadi,
bahwa harus dibentuk manajemen penanggulangan keadaan darurat, Pak. Manajemen penanggulangan keadaan darurat itu adalah sederhananya, bisa kalau saya singkatkan adalah si Adi demen babi, Pak. Bukan Pak Adi demen babi, bukan, tapi si Adi demen babi. Si-nya siapa, ya, siapa yang akan melakukan, kemudian A atau apa yang dilakukan, di mana dilakukan, dengan apa, mengapa, ya, babinya itu bagaimana dan bila mana kalau terjadi sesuatu. Contoh, terjadi sesuatu ketika kebakaran dalam ruangan, ya. Siapa yang akan menyelamatkan, siapa yang memadamkan kebakarannya, siapa yang akan mengevakuasi jemaah untuk mengarahkan ke jalur yang aman, siapa yang akan menyelamatkan anak-anak yang di dalam. Kemudian kalau ada yang terluka, kemudian ada juga yang mungkin luka lah, siapa yang akan merawat, siapa yang akan memberikan pertolongan medis, siapa yang akan memanggil tim pemadam kalau kebakaran membesar misalkan. Nah, itu Pak gunanya manajemen penanggulangan keadaan darurat. Selanjutnya, setelah itu semua terpenuhi, mohon kalau bisa diadakan latihan rutin untuk para jamaah minimal setahun sekali, Pak, minimal setahun sekali. Bisa langsung bersurat ke kami, ya, bermohon kapan waktunya, monggo silahkan. Insya Allah teman-teman kami di lapangan siap untuk membantu. Kebetulan saya juga petugas penyuluh lapangan, Pak, yang hari-hari juga melakukan aktivitas penyuluhan, pelatihan dan sebagainya, juga memeriksa bangunan gedung. Mungkin itu, Pak, dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat siang, Pak.